Hai, Assalamualaikum. Selamat berjumpa lagi dalam pembelajaran biologi. Kali ini kita akan belajar tentang sistem indera ya. Nah, kita mulai saja bahwa indera itu ada 5, yaitu yang pertama adalah mata. Sebagai indera penglihatan, dikenal juga sebagai fotoreseptor. Yang kedua adalah telinga, dikenal sebagai indera pendengaran. Dia adalah dikenal juga sebagai fonoreseptor. Kemudian yang ketiga adalah hidung. Hidung adalah indera penciuman. Juga bisa kita katakan bahwa dia adalah sebagai kemoreseptor. Sementara lidah adalah indera pengecap, kita juga sebut dia sebagai kemoreseptor. Lalu kulit adalah indera peraba, juga dapat kita katakan dia sebagai pagoreseptor. Oke, kita mulai saja ya. Tapi sebelumnya jangan lupa loh subscribe, like, and share buat teman-teman kamu agar bisa belajar dari mana saja. Oke, kita mulai saja yaitu indera penglihatan, yaitu mata ya. Indera penglihatan atau mata, kalau kita perhatikan pada gambar ini, maka mata itu dapat terdiri dari bagian-bagiannya ya. Seperti kalau dilihat di gambar ini, itu ada alis mata ya, kemudian ada alis mata, kemudian ada kelopak mata bagian atas dan kelopak mata bagian bawah, ada rambut mata bagian kelopak atas dan rambut mata kelopak bagian bawah. Di situ kita juga bisa melihat warna mata ini. Orang ini memiliki iris mata yang warnanya keabu-abuan ya. Nah, kemudian kelihatan itu pupilnya yang hitam ya. Dan bagian yang putih itu disebut dengan sklera. Nanti akan kita jelaskan lebih lengkap lagi pada gambar berikutnya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Kita lihat ini gambarnya lebih lengkap lagi. Pada mata tadi bisa kita lihat bagian-bagian lebih ke dalamnya ya. Untuk gambar mata ini, bagian dalamnya kita mulai aja dari titik hitam ya. Di sini adalah bagian yang disebut dengan pupil ya. Pupil ini kalau kita tampakkan ke samping nanti pada mata ini kelihatan dia pupilnya berupa lubang atau celah di antara iris. Dan iris itu adalah bagian yang memberi warna pada warna mata kita. Nah, kebetulan orang ini gambarnya adalah warna matanya abu-abu ya. Nah, kemudian ya di sekitar iris itu ada yang namanya ya itu sklera. Sklera itu adalah bagian terluar dari bagian lapisan bola mata. Sklera ini ada yang transparan di bagian depan, di depan lensa itu namanya nanti kornea ya. Dan di belakang kornea, di depan lensa itu ada cairan bernama aqueous humor. Selanjutnya di belakang lensa ada cairan bernama vitreous humor ya. Selanjutnya kalau kita mau melihat lagi ke dalamnya lagi, ini ada lapisan mata. Kita mulai dari luar ya. Ini ada lapisan mata yang terluar namanya sklera, kemudian diikuti lapisan tengahnya namanya koroid, dan lapisan dalam pada mata ini disebut dengan retina. Pada lapisan retina mata ini terdapat yang namanya daerah bintik kuning atau fovea centralis. Di sini adalah tempat jatuhnya bayangan benda agar dapat terlihat dengan jelas. Apabila dia tidak jatuh di sini nanti bisa menyebabkan pandangan kita terhadap benda itu menjadi kabur atau kurang jelas ya. Nanti kita juga akan belajar bagaimana penyakit-penyakit ataupun kelainan-kelainan pada mata akibat benda atau bayangan benda tidak tepat jatuh di daerah retina bagian bintik kuning ini. Oke, selanjutnya nanti ada serabut saraf ya, serabut saraf yang menuju ke keluar dari mata ini. Dan di situ juga di sini ada yang namanya bintik kita ya, di retina ini ada bintik kita. Bila bayangan benda jatuh di sana itu tidak akan terlihat. Oke. Oke, kita lanjutkan lagi bagian lapisan bola mata. Pada lapisan bola mata seperti sudah disebutkan tadi itu ada 3 lapisan ya. Lapisan luar namanya tunica fibrosa, lapisan tengah tunica vasculosa,
lapisan dalam tunika nervosa. Ya, jadi ada 3 lapisan: tunika fibrosa, tunika vasculosa, tunika vernosa. Untuk lapisan yang terluar disebut dengan tunika fibrosa, itu terdiri dari sklera dan kornea. Sklera merupakan bagian mata yang terlihat berwarna putih dan tidak tembus cahaya. Sementara kornea adalah bagian mata yang tembus cahaya. Dia tidak mengandung pembuluh darah, tapi banyak mengandung serabut saraf. Nah, fungsi dari kornea sebagai tempat cahaya masuk dan membantu memfokuskan bayangan benda agar nanti tepat jatuh di retina ya. Kemudian kornea juga memiliki suatu selaput yang melindunginya yang disebut dengan konjungtiva. Dan ya, kalau kita perhatikan, kalau ada orang yang menderita infeksi pada bagian konjungtivanya, maka dia menderita konjungtivitis namanya ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Pada lapisan kedua pada bola mata itu ada namanya tunika uvea atau tunika vasculosa. Tunika vasculosa ini terdiri dari koroid dan iris. Jadi koroid itu merupakan lapisan jaringan tipis. Di sana banyak pembuluh darah. Warnanya gelap karena mengandung pigmen. Fungsi dari koroid ini adalah memberi nutrisi pada retina mata. Lapisan bagian belakangnya ditembus oleh saraf kedua, yaitu saraf optik. Sementara pada bagian iris itu merupakan selaput yang menggantung di antara lensa dan kornea. Iris itu berfungsi mengatur jumlah cahaya yang akan masuk ke mata. Dan iris itu banyak mengandung pembuluh darah. Pada iris mengandung pigmen yang menentukan warna mata seseorang. Misalnya ada seseorang yang tidak memiliki pigmen seperti orang yang menderita albino, maka warna matanya menjadi merah. Sementara kalau pigmen pada warna mata di irisnya ini sedikit, maka warna mata orang tersebut menjadi biru. Semakin banyak pigmennya, maka semakin gelap warna matanya, yaitu misalkan semakin banyak matanya menjadi abu-abu, semakin banyak lagi menjadi coklat, dan semakin banyak lagi maka warna matanya menjadi hitam. Nah, untuk orang Asia seperti kita, kebanyakan berwarna mata coklat kehitaman sampai hitam ya. Nah, di dalam iris itu terdapat otot yang mengatur diameter pupil membesar atau mengecil. Nah, ototnya bernama otot dilator pupil dan otot sphincter. Nah, otot dilator pupil berfungsi memperlebar pupil dan dia mengalami dilatasi. Nah, kemudian dia bekerja bila cahaya dalam kondisi redup. Nah, sementara otot sphincter itu adalah untuk memperkecil diameter pupil. Otot ini akan mengalami konstriksi dan dia bekerja bila cahaya sangat terang. Jadi kedua otot ini bekerja di luar kesadaran kita ya. Dia bekerja dipengaruhi oleh saraf otonom. Dan pupil itu merupakan lubang atau celah yang bentuknya bulat yang terdapat pada iris. Jadi besar kecilnya pupil akan diatur oleh otot yang ada di dalam iris.
Oke, kita lanjutkan lagi pada lapisan bagian dalam yaitu tunica nervosa atau disebut juga dengan retina. Pada lapisan terdalam dari bola mata itu terdiri dari 3 lapisan neuron. Lapisan pertama namanya adalah terdiri dari lapisan sel batang dan sel kerucut. Lapisan keduanya adalah lapisan neuron bipolar. Lapisan ketiganya adalah lapisan neuron ganglion. Nah, lapisan sel batang dan sel kerucut ini adalah lapisan yang berbatasan dengan sel pigmen, dan sel pigmen itu berbatasan dengan koroid. Nah, dapat dilihat ya di gambar ini. Nah, jumlah pada sel-sel batang dan sel-sel kerucut pada retina kita itu sangat banyak ya. Bayangin aja, sel batang atau sel basilis itu berjumlah sekitar 125 juta sel. Sementara sel kerucut atau sel konus berjumlah 6.500.000 sel. Nah, tapi kalau kita perhatikan bahwa sel batang lebih banyak ya daripada sel kerucut. Nah, sel ini merupakan reseptor yang mengandung pigmen dan sensitif terhadap cahaya. Makanya dikatakan sebagai fotoreseptor. Jadi sel batang dan sel kerucut ini adalah sebagai fotoreseptor, yaitu peka terhadap rangsangan cahaya. Nah, kita lanjutkan ya, bahwa sel batang atau sel basilis itu dia berperan untuk penglihatan dalam cahaya remang atau dalam kondisi gelap atau dalam kondisi malam. Sel batang atau sel basilis itu mengandung pigmen bernama rhodopsin. Rhodopsin adalah suatu senyawa antara vitamin A dan opsin. Pada mata manusia memiliki lebih sedikit sel rhodopsin. Nah, bila kondisi terang, yang namanya rhodopsin akan terurai. Dia terurai menjadi vitamin A dan opsin. Sementara saat gelap, rhodopsin akan terbentuk kembali. Pembentukan rhodopsin memerlukan waktu 20 detik sehingga pada saat tersebut mata kurang dapat melihat. Contohnya, pada saat dari tempat terang dalam waktu yang lama, lalu kita langsung berpindah ke tempat yang gelap, maka mata kita tidak bisa melihat sampai detik yang ke-20 kemudian ya, karena ada proses adaptasi. Oke, itu dia tadi tentang sel batang atau sel basil. Sekarang kita masuk pada sel kerucut atau sel konus. Sel kerucut ini berperan untuk penglihatan dalam cahaya yang terang, sehingga kita bisa melihat warna-warna. Sel kerucut atau sel konus itu mengandung yang namanya iodopsin atau senyawa antara retinin dan opsin. Saat gelap, iodopsin ini akan terurai menjadi retinin dan opsin. Sementara saat terang, iodopsin terbentuk kembali. Nah, sel kerucut ini paling banyak terdapat pada kornea sentralis ya, yaitu terlekukan pada makula lutea, di mana disitu disebut juga daerah bintik kuning yang terletak pada sumbu penglihatan mata. Sel kerucut terdiri dari 3 jenis. Ya, sel-sel tersebut bersifat sensitif terhadap cahaya merah, cahaya kuning, dan cahaya biru. Sel konus ini warna lainnya merupakan kombinasi warna ya. Sel konus warna lain merupakan kombinasi warna. Otak akan mencampur data warna yang diterima oleh sel kerucut tersebut. Mata dapat mengenali warna dari merah hingga ungu. Mata manusia banyak mengandung sel konus. Hewan memiliki sedikit sel konus.
Oke, kita lanjutkan lagi ya pada lensa mata. Kalau kita perhatikan gambar ini, itu terlihat lensa mata yang warnanya terang di bagian tengah ya. Jadi lensa itu dapat memipih dan mencembung. Kemampuan lensa mata memipih dan mencembung itu disebut dengan daya akomodasi mata. Lensa terdapat di belakang pupil dan iris. Lensa dikelilingi oleh ligamentum suspensorium, yaitu merupakan jaringan yang mengikat lensa pada tempatnya. Kemudian lensa itu berbentuk cembung, transparan, dan terdiri dari serat protein. Lensa terikat oleh otot yang disebut dengan otot ciliaris. Oke, kita lanjutkan lagi proses cahaya masuk ke dalam mata. Untuk menghafalkan proses cahaya masuk ke dalam mata, ingat aja ya, cara ngafalnya adalah kapulfro. Apa itu kapulfro? K itu adalah kornea, berikutnya menuju arcus humor, lalu cahaya itu masuk ke pupil, menembus lensa, lalu menembus vitreous humor, lalu diterima oleh retina, dan retina nanti akan merubahnya menjadi impuls saraf dan diteruskan ke saraf optik ya. Jadi di saraf optik lanjut lagi ke otak untuk diinterpretasikan benda apa yang dilihat. Oke, kita lanjutkan lagi jalan impuls dari retina. Ya, jadi tadi impuls dari sel-sel batang dan sel-sel kerucut itu akan dijadikan impuls ya oleh retina pada sel batang dan sel kerucut. Lalu impuls itu dilanjutkan ke neuron bipolar. Selanjutnya dari neuron bipolar, impuls itu lanjut lagi menuju neuron ganglion. Lalu akson pada neuron ganglion itu akan membentuk berkas saraf, yaitu saraf otak kedua atau disebut juga dengan saraf optik. Nah, dari sana terjadilah proses membelok ke belakang, menembus koroid dan sklera. Sklera ya, jadi kalau sklera ini kan dia tidak mengandung sel batang dan sel kerucut. Makanya bila cahaya jatuh pada sklera, kita tidak dapat melihat apa-apa. Nah, namanya daerah bintik buta ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya rangkuman bagian mata dan fungsinya ya. Sesuai dengan yang sudah disebutkan tadi, jalan rangsang cahaya masuk ke mata itu diawali dari yang pertama adalah kornea. Dia akan menerima rangsangan cahaya yang masuk ke mata. Kemudian yang kedua nanti akan ada cairan bernama arcus humor, yaitu posterior chamber dan anterior chamber ya. Jadi itu adalah cairan di depan lensa yang fungsinya untuk memberi nutrisi pada kornea dan lensa. Kemudian setelah itu nanti cahaya menembus yang namanya pupil ya. Pupil itu terdapat pada iris. Iris itu mengatur diameter pupil dan memberi pigmen dan warna pada mata. Nah, baru nanti cahayanya melewati pupil, celah di tengah iris, yang mana pupil ini akan mengatur jumlah intensitas cahaya yang akan masuk ke mata. Selanjutnya, setelah menembus pupil, maka cahaya langsung masuk lagi menuju lensa mata ya. Lalu di sana di lensa mata terjadilah proses memfokuskan bayangan benda agar tepat jatuh di retina, yaitu bagian fovea centralis atau bagian bintik kuning. Nah, di situ ada terdapat yang namanya sel-sel batang dan sel-sel kerucut. Nah, selanjutnya akan menuju vitreous humor, yaitu cairan gelatin yang terdapat di belakang lensa. Fungsi cairan ini adalah memberi bentuk mata agar tidak kempes. Kemudian cahaya itu akan terus menuju ke retina. Di retina inilah terjadi tempat bayangan jatuh dan akan diteruskan sebagai impuls saraf
ke saraf otak kedua atau saraf optik ya. Jadi dikatakan di retina adalah banyak terdapat sel-sel batang dan sel-sel kerucut. Selanjutnya bagian ke-8 saraf optik. Ya, di sini nanti impuls saraf itu dari retina akan dibawa ke otak. Bagian otak besar bernama lobus occipitalis dan di otak besar akan diinterpretasikan sebagai penglihatan. Oke, kita lanjutkan lagi kelainan pada mata. Sini kita akan bahas beberapa kelainan pada mata. Yang pertama adalah mata miopi, yang kedua mata hipermetropi, yang ketiga mata presbiopi, yang keempat mata astigmatis, yang kelima hemeralopi, yang keenam buta warna, dan yang ketujuh adalah mata katarak. Kita mulai ya, yang pertama yaitu mata miopi. Mata miopi disebut juga dengan rabun jauh, di mana orang ini memiliki lensa mata yang cembung, sehingga bayangan benda akan jatuh di depan bintik kuning. Akibatnya orang ini akan kabur ya bila melihat dalam bentuk yang jauh ya. Nah, untuk membantu orang yang mengalami mata miopi perlu dilakukan dengan memberikan bantuan dengan lensa negatif atau lensa cekung sehingga dia dapat melihat jauh dengan kondisi terlihat jelas ya, seperti mata normal. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Yang kedua adalah mata hipermetropi. Orang yang menderita hipermetropi disebut juga dengan penderita rabun dekat, di mana orang ini memiliki lensa mata yang cekung. Jadi, bayangan akan jatuh di belakang bintik kuning. Akibatnya, orang ini akan melihat rabun dalam kondisi dekat. Nah, untuk membantu orang tersebut yang menderita hipermetropi ini perlu dibantu dengan lensa positif atau lensa cembung. Oke, kita lanjutkan lagi ke penyakit yang ketiga ya, yaitu presbiopi atau mata tua. Jadi, presbiopi ini memiliki daya akomodasi mata yang sudah berkurang. Pada penderita presbiopi, titik dekatnya lebih jauh daripada titik dekat mata orang normal. Jadi orang normal itu titik dekatnya itu yaitu dia lebih besar daripada 25 cm ya. Dan titik jauhnya lebih dekat dari titik jauh mata normal, yaitu titik jauhnya itu orang normal itu tidak terhingga. Sehingga penderita presbiopi tidak dapat melihat benda-benda yang letaknya dekat maupun jauh. Dan biasanya ini harus dibantu dengan menggunakan lensa rangkap, yaitu lensa negatif sekaligus ada lensa positifnya dalam satu kacamata. Nah, gambarnya seperti ini nih kacamatanya ya. Jadi yang di bagian atas kacamatanya negatif, yang di bagian bawah kacamatanya positif. Saat dia melihat jauh pakai negatif, saat dia melihat dekat pakai positif, sehingga dia bisa melihat jauh dan dekat dengan jelas. Berikutnya adalah penyakit mata astigmatis. Penyakit mata astigmatis itu karena kornea matanya tidak rata, di mana cahaya yang sejajar yang datang tidak dapat difokuskan ke satu titik. Nah, untuk mata astigmatis ini dibagi dua. Ada namanya astigmatis reguler atau astigmatis teratur. Ada namanya astigmatis irregular atau astigmatis tidak teratur. Nah, kalau yang astigmatis reguler itu dapat dikoreksi dengan lensa silindris. Jadi dia bisa pakai kacamata lensa silindris. Sementara untuk astigmatis irregular dapat dikoreksi dengan menggunakan lensa kontak atau kontak lens.
Oke, kita lanjutkan lagi. Penyakit berikutnya adalah hemeralopi atau kita sebut juga dengan rabun senja. Nah, jadi orang penderita rabun senja ini gejalanya, penderita ini tidak dapat melihat dengan jelas pada sore hari atau dalam kondisi cahayanya redup ya. Jadi akibatnya dia akan tidak melihat apa-apa pada sore ataupun cahaya redup. Nah, orang ini dapat menderita penyakit ini gara-gara dia kekurangan vitamin A. Maka dari itu, untuk mencegah penyakit hemeralopi ini atau rabun senja ini, kita perlu mengkonsumsi vitamin A yang cukup. Jangan sampai kekurangan vitamin A ya. Oke, lanjut lagi. Penyakit berikutnya adalah penyakit buta warna. Buta warna ini adalah orang yang tidak mampu melihat benda-benda warna-warna ya. Jadi dia tidak mampu membedakan warna-warna. Maka orang ini dapat dibagi dua kelompok nih buta warna. Ada buta warna total dan ada buta warna sebagian. Kalau buta warna total dia hanya mengenal warna hitam dan putih atau gelap dan terang. Sementara kalau buta warna sebagian, orang ini mengalami kekurangan pada salah satu tipe sel kerucut untuk mendeteksi warna merah, warna hijau atau warna biru. Sehingga orang ini tidak mengenal warna-warna tertentu. Nah, coba kalian perhatikan di sini ada tes untuk buta warna ya. Siapa yang bisa mengetes matanya dengan baik berarti dia sehat tuh matanya. Tapi kalau dia belum jelas melihat angka-angka yang ada di sini, berarti ada masalah tuh dengan buta warnanya. Nah, semoga aja kita semua sehat-sehat ya matanya ya. Oke, yang terakhir ini mata katarak. Nah, orang yang matanya katarak ditandai dengan kekeruhan lensa mata sehingga penglihatannya menjadi kabur. Jadi lensa matanya itu tertutupi oleh sesuatu zat, bisa dia zat lemak, bisa dia zat kapur, sehingga lensa matanya itu jadi keruh dan akibatnya pandangannya itu ya menjadi kabur. Bahkan kalau misalnya kekeruhannya itu terlalu tebal, itu bisa menyebabkan orang itu jadi buta. Jadi gambarnya bisa seperti ini ya. Jadi kalau misalnya dia sampai keruhnya total itu menutupi lensa, maka itu bisa menyebabkan dia buta. Perlu dilakukan yang namanya operasi katarak. Nah, setelah operasi katarak nanti biasanya bisa melihat dengan normal lagi ya. Oke, demikian tadi pembelajaran kita tentang sistem indera bagian mata. Semoga apa yang disampaikan dapat jelas mengerti sehingga kalian lebih terampil mengerjakan soal-soal di sekolah atau dari manapun ya. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian sukses selalu. Jangan lupa ya, subscribe, like, and share buat teman-teman kalian yang ada di mana saja sehingga mereka juga bisa belajar dari mana saja. Dah, sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum.